siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya? Ibu kangen banget sama kalian semua, tapi sampai saat ini belum ada pengumuman dari pemerintah bahwa kita bisa sekolah dan bertemu secara langsung gitu ya. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita pelajaran IPS masuk ke pertemuan yang kelima. Artinya sedikit lagi kita akan menghadapi ulangan harian. Materinya akan segera habis yang di buku dan kamu akan segera menghadapi ulangan tengah semester. Oleh karena itu, tolong belajarnya lebih rajin lagi, lebih serius lagi, lebih semangat lagi. Jangan terbawa arus untuk malas-malasan karena di rumah aja, karena belajar online dengan belajar di sekolah sifatnya sama gitu ya. Oke, anak-anak ibu, sekedar menginformasikan buat kamu yang pada ketinggalan tugas minggu lalu dan minggu sebelumnya, ibu masih membuka link jika kalian masih mau mengirimkan jawaban atau masih mau mengirimkan tugas. Jadi masih bisa dikerjain tugasnya selama linknya masih ada. Kalau linknya kehapus, silakan lihat di link grup belajar kelas 8. Dan videonya bisa dilihat di grup di channel YouTube MTS Nurul Falah Arman. Buka aja YouTube-nya, lihat videonya, cari pelajaran IPS yang ketinggalan, kemudian dilihat, dikerjain ya. Karena ibu lihat masih banyak yang pada ketinggalan tugasnya. Tapi kalau mau ngerjain lagi, ibu masih mempersilahkan gitu ya, itu demi nilai kamu juga. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan negara ASEAN, 3 negara lagi, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam, sekaligus menutup pembelajaran mengenai interaksi keuangan negara-negara di ASEAN. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut penjabaran materinya, tolong disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke negara-negara ASEAN. Kali ini bagian yang keempat, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Masuk ke negara yang pertama, yaitu negara Singapura. Singapura ya. Nama lengkap Republik Singapura. Ibu kotanya Singapura. Bentuk pemerintahan Republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Agama yang dominan Buddha, Kristen, Islam, Tao, Hindu, dan Konghucu. Kemudian bahasa resminya bahasa Inggris, Cina, Melayu, dan Tamil. Mata uangnya SGD atau Singapura dolar atau dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Keadaan alam. Singapura berada di antara 1 derajat 11 aksen bacanya ya. Lintang utara sampai 1 derajat 28 aksen lintang utara. Jadi adanya di belahan bumi bagian utara. Dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Sekedar info ya, Singapura itu dekat dengan Indonesia. Singapura merupakan negara pulau yang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya. Jadi Singapura juga merupakan negara yang lautnya itu punya orang gitu ya. Dia hanya kebagian sedikit tepi pantainya, sehingga negaranya, jadi batas antara negara Singapura dengan negara yang lain itu dipisahkan oleh laut negara yang lainnya gitu ya. Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara, dipisahkan oleh Selat Johor. Selat Johor itu adanya di Malaysia, punya Malaysia. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kalau kamu sering dengar kota Batam, nah kota Batam itu di Indonesia adanya. Singapura itu tinggal menyeberang dari kota Batam. Laut yang ada di kota Batam itu milik teritorial Indonesia gitu ya. Singapura termasuk negara yang tidak memiliki laut. Iklimnya beriklim tropis dengan 2 arah angin seperti di Indonesia, sama. Oke, bentang alam. Wilayah Singapura terdiri atas 3 daerah bagian, barat, tengah, dan timur. Bagian baratnya ada lembah, sungai, dan perbukitan. Bagian tengah wilayah daerah bukit yang terdiri dari Bukit Mandai, Bukit Panjang, Bukit Gombak, dan Bukit Timah. Bagian timurnya merupakan dataran rendah. Negara Singapura negara yang terdiri atas pulau utama, Pulau Singapura, dan 50 pulau kecil. Jadi kecil banget negaranya. Kalau kita ada ribuan pulau gitu ya. Kalau di Singapura cuma 50 pulau kecil.
sampai Singapura itu melakukan reklamasi untuk memperluas daerah daratannya gitu ya, karena daerahnya kecil, daratannya kecil. Oke, penduduknya tahun 2020 bulan Januari jumlah penduduknya 5,8 juta jiwa, dan sebagian besar penduduk aslinya adalah keturunan dari Tiongkok atau Tionghoa etnisnya, orang Melayu dan orang India. Sisanya suku bangsa lain gitu ya, banyak campuran juga. Kemudian agama yang dianut paling besar adalah agama Buddha. Kemudian yang paling banyak Singapura disusul Islam, Taoisme, dan Kristen, lalu Hindu. Mata pencariannya kebanyakan di sektor industri, makanya Singapura ini merupakan salah satu negara yang maju di kawasan ASEAN gitu ya, karena dia memanfaatkan teknologi canggih di sektor industri sehingga negaranya mendapat penghasilan yang besar ya. Penduduk Singapura kebanyakan melakukan kegiatan di sektor industri dan jasa. Bahkan Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara dan menjadi negara yang memiliki kekuatan industri terbesar di dunia. Jadi jangan salah, walaupun negaranya kecil, tapi memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi bahkan sampai di dunia. Industrinya apa aja sih? Pengalengan ikan. Tahu ikan sarden ya? Kan kita suka dapat. Nah, itu industri terbesar pengalengannya ada di sana. Minuman kemasan, daging, buah, dan kayu. Ekspornya biasanya berupa barang elektronik dan impornya berupa bahan makanan, minyak bumi, dan bahan baku industri. Ya, nah ada satu ciri khas yang membuat Singapura menjadi negara yang memiliki kekayaan. Apa itu? Singapura itu merupakan jalur transit atau transito atau jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga setiap kali yang mampir di pelabuhan Singapura atau di kota Singapura itu berdiam diri di kota Singapura, mereka harus membayar pabean atau membayar pajak yang menimbulkan devisa bagi negara Singapura. Ya. Sumber daya alamnya yang pertama, negara Singapura tuh bukan negara yang kaya sumber daya alam, dia negara yang miskin sumber daya alam. Kenapa? Karena negaranya kecil, ya. Tapi karena itu, justru karena hal itu, Singapura malah mengembangkan negaranya itu di sektor industri dan pariwisata. Jadi dia beli bahan mentahnya di negara yang banyak sumber daya alam, diolah sama dia jadi barang barang modern, kemudian dijual lagi di negara berkembang. Itulah perbedaannya gitu ya. Makanya negara Singapura menjadi negara yang maju. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata dan sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Selain itu, dia tuh ngejual semua keindahan alamnya ke mancanegara, artinya ke seluruh dunia, sehingga orang tertarik pengen lihat Singapura tuh seperti apa gitu ya. Setiap turis yang datang ke negara kita kan membawa devisa bagi kita. Nah, Singapura juga merupakan pelopor pendiri organisasi ASEAN, tergabung dalam organisasi WTO, ADB, dan PBB. Question number 1, mengapa negara Singapura bisa menjadi negara maju di kawasan ASEAN? Sebutkan 3. Tadi gue sebutin udah 2 ya. Nanti kamu bisa nyimak lagi. Lanjut, 2, negara Thailand. Nih sekarang yang lagi tenar nih ya, film ikut menyaingi perfilman Korea, namanya film drama Thailand ya. Nama lengkapnya Muang Thai, ibu kota Bangkok, kepala negara raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, dia bentuk negaranya kerajaan ya. Suku bangsanya suku Thai, namanya suku Lau, Mon, Melayu, Tionghoa, dan Khmer. Bahasa resminya bahasa Thai dan bahasa Inggris. Agamanya Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Mata uangnya Baht. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai namanya. I-nya dibaca I ya nak, jangan dibaca I. Lanjut. Secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 107 derajat lintang utara. Ada di belahan bumi bagian utara dan 97 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batasnya sebelah utara Laos dan Myanmar, timur Kamboja dan Laos, selatan Teluk Siam dan Malaysia, barat Samudra Hindia dan Myanmar. Thailand beriklim tropis. Bentang alamnya dia ada sungai Chao Phraya, pegunungan Kapur, dan sungai Mekong. Serta terdapat tanah genting Kra. Di daerah utara merupakan daerah pegunungan terluas. Puncak pegunungan daerah ini adalah Gunung Doi Intahon. Daerah tengah Thailand merupakan dataran subur karena dialiri sungai Chao Phraya. Ini sama, dia mirip kayak
Kamboja kemarin ya. Mirip kayak iya, mirip kayak Kamboja, kemudian nanti mirip sama Vietnam juga. Jumlah penduduknya sekitar 60.607.000 jiwa. Januari ini ya. Suku aslinya suku Thai, sehingga bangsa Thailand itu disebut juga Muang Thai. Penduduk Thailand menganut agama Buddha, agama utamanya Buddha ya. Kemudian sehingga di daerah Thailand itu banyak terdapat pagoda. Apa itu pagoda? Oke, silakan dicari jawabannya ya. Pertanian dan kegiatan ekonomi penduduk Thailand, hasil utamanya padi. Thailand itu disebut lumbung padi ASEAN karena negara Thailand itu penghasil padi terbesar dan terbaik di dunia. Jadi bukan cuma di Asia tapi di dunia. Gitu ya, makanya dia disebut lumbung padi ASEAN. Tombak hidup karena kan orang ASEAN makannya nasi. Ya. Kegiatan ekonomi lain penduduk Thailand adalah kehutanan, tambang, industri. Hasil hutannya kayu jati, hasil tambangnya timah dan mangan. Industri di Thailand menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Tadi Ibu ketinggalan satu. Singapura itu penghasil timah, nah makanya Singapura itu negara maju. Jadi dia industri terbesarnya dihasilkan dari timah. Makanya dia tadi pengalengan, di kaleng itu kan ada kandungan timah. Ya, jadi Ibu ketinggalan. Kita lanjut sumber daya alamnya. Pertanian itu berupa padi, jagung, ketela tahu, singkong, tembakau, kopra, dan karet. Kopra tahu kopra, kelapa kering. Pertambangannya timah, minyak bumi, dan wolfram. Wisata alam, wisata bahari, dan pariwisata. Kerjasamanya banyak banget ya. Nah, Thailand juga merupakan negara pelopor pendiri ASEAN. Sudah 5 negara pendiri pelopor ASEAN. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Ya. Nah, yang ketiga, question number 3, apakah yang dimaksud dengan lumbung padi? Kenapa Thailand disebut negara lumbung padi? Gitu ya. Apa itu lumbung padi? Ya, lanjut, negara yang ketiga, negara Vietnam. Nama lengkap Republik Sosialis Vietnam, dulu komunis ya, sekarang sosialis. Ibu kotanya Hanoi, bentuk pemerintahan Republik Sosialis, kepala negaranya sudah presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, suku bangsanya Vietnam, suku Tionghoa, Mon, Thai, Kham, dan Khmer. Bahasa resminya bahasa Vietnam, agama utamanya Buddha, Islam, Konghucu, dan Kristen. Mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September, lagu kebangsaannya Tin Quan Cha. Vietnam adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, berada di antara 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Vietnam beriklim tropis, sama kayak Indonesia ya. Kelembapan sekitar 84% sepanjang tahun. Terletak di semenanjung Indocina, bergunung-gunung, mempunyai 3 dataran rendah yang luas. 2/3-nya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, pokoknya mirip kayak Indonesia deh, terdiri dari kawasan pegunungan, banyak sungai gitu ya, karena dia ada di tengah-tengah semenanjung Indocina. Kemudian ada gunung tertinggi adalah terdapat di tanah tinggi Tonkin Timur, yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, yang dilalui oleh sungai Song Chai, sungai Gam, dan sungai Song Chau. Di bagian tengah rangkaian pegunungan Annam. Ini pegunungan yang terkenal ya. Di bagian selatan terdapat dataran yang sangat luas, yaitu delta Sungai Mekong. Kemudian barisan pegunungan Annam dengan puncak Gunung Ngoklin setinggi 2.590 meter dan Gunung Chu Yang Sin 2.408 meter. Ini gunungnya. Penduduk, nah ini yang penting. Penduduknya Januari 2020 sebanyak 97.338.579 jiwa. Suku bangsanya Tionghoa dan Thai. Putih ya, putih, matanya kecil, suku bangsanya itu. Sebagian besar penduduk yang memeluk agama Buddha dan masih banyak yang menganut paham animisme atau percaya pada benda-benda yang goib. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam atau bahasa Cina. Hasil pertanian yang terpenting adalah beras. Pertanian lainnya kopi, teh, gula, jagung, kedelai, kapas, karet, ubi jalar, dan singkong. Tadi karena kan dia daerah di delta Sungai Mekong itu kan daerah endapan, sehingga kalau dibuat kegiatan pertanian itu lebih subur gitu. Makanya hasil pertanian terpentingnya itu berupa hasil perkebunan dan pertanian gitu ya.
Perikanan dipusatkan di Teluk Tonkin dan daerah penangkapan ikannya di Laut Cina Selatan karena dia berada di Teluk Indochina. Artinya hasil alam yang melimpah berupa hasil pertanian dan tambang, sumber bahan baku proses industri biasanya digunakan untuk kegiatan industri. Nah, kemudian di Vietnam ini ada satu kelebihan yaitu jumlah penduduk yang besar berusia produktif sehingga dia nggak perlu cari tenaga kerja keluar karena sumber tenaga kerja dan calon konsumen dari produk yang dia buat itu sudah ada semua di negaranya ya. Tapi ada masalahnya apa? Di Vietnam itu upahnya murah. Question nomor 4, mengapa negara Vietnam memberikan upah tenaga kerja dengan harga yang murah? Kenapa sih kok dikasih upahnya murah gitu ya? Ekspor utama negara Vietnam adalah beras, karet, kopi, tebu, batu bara, biji logam, semen, dan ikan. Sedangkan impornya berupa bahan makanan, hasil industri, minyak, petrokimia atau bahan-bahan kimia, gandum, dan lain-lain. Sumber daya alamnya, minyak bumi, gas, batu bara, besi, perikanan gitu ya. Di aliran tanah yang subur seperti Sungai Merah dan Sungai Mekong. Kemudiannya, nah nih ya, Sungai Merah itu atau Sungai Honghe namanya, itu digunakan untuk pusat pertanian padi, sedangkan di Sungai Mekong digunakan untuk kegiatan perkebunan. Dalam setahun, Vietnam memproduksi beras sebanyak 35,5 juta ton dan mengekspor 785.000 ton setiap tahunnya. Ini diekspor keluar, dijual gitu ya, beras Vietnam. Pernah dengar kan ya? Kerjasama internasionalnya ASEAN udah pasti, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Question terakhir, sekaligus penutup, dari 10 negara ASEAN, ada satu negara yang tidak pernah dijajah dan tidak memiliki hari kemerdekaan. Jawabannya ada di antara 3 negara kali ini. Jadi kamu bisa jawab pasti. Oke anak-anak ibu, cukup ya. Kita akhiri. Terima kasih. Nah, demikian tadi ya penjabaran materinya. Ibu rasa cukup jelas, sekaligus mengakhiri dari pertemuan kita di bab negara-negara ASEAN. Nanti selanjutnya adalah berkaitan tentang interaksi antar negaranya, hubungan ekonominya, pendidikan, dan yang lainnya. Jadi setelah itu nanti baru ulangan harian. Setelah ulangan harian, ntar ada upaya meningkatkan kerjasama dulu. Setelah itu baru pengaruh interaksi. Setelah itu baru ulangan harian. Jadi masih ada 2 materi lagi sebelum ulangan harian. Dan setelah itu nanti baru ulangan tengah semester gitu ya. Anak-anak ibu tetap semangat belajarnya ya, yang rajin, jangan terpengaruh sama hal-hal yang negatif, tetap berada di rumah. Lagi-lagi nih yang main game online, tolong game online-nya dikurangin, belajar dulu diutamain. Setelah itu kalau mau main game silakan gitu ya. Bantuin juga orang tuanya di rumah. Pokoknya tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih secara online. Mudah-mudahan kita segera bertemu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.